Sejarah mencatat bukti, Tambo menyimpan pesan. Dua sisi yang tak terpisahkan. Inilah cerita lengkap asal-usul orang Minangkabau yang menyatukan masa lalu, masa kini, dan masa depan. Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam hormat dan selamat datang kembali di Minang Mustika Jaya. Kata Minangkabau adalah nama yang mengandung begitu banyak makna. Bagi sebagian orang, ia adalah sebuah kawasan budaya yang luas, tidak terbatas pada batas administratif provinsi saja. Bagi yang lain, ia adalah nama sebuah suku bangsa yang memiliki bahasa, adat, dan identitasnya sendiri. Dan bagi para peneliti sejarah, Minangkabau adalah nama sebuah kerajaan besar yang berpusat di Pagaruyung yang pernah begitu masyhur hingga namanya terdengar sampai ke negeri Cina. Karena maknanya yang beragam, kita tidak bisa memandang Minangkabau hanya dari satu sisi saja. Ada dua sumber utama yang menjadi rujukan kita untuk memahami asal-usulnya. Sejarah dan Tambo. Keduanya sama pentingnya, saling melengkapi, namun memiliki cara pandang yang berbeda. Pada video kali ini, mari kita telusuri jejak asal-usul manusia Minangkabau, menelusuri apa yang tertulis dalam catatan sejarah dan apa yang dikisahkan dalam Tambo yang telah diturunkan dari generasi ke generasi. Apa bedanya sejarah dan Tambo? Sejarah dibangun di atas bukti-bukti nyata dan otentik. Ia didasarkan pada peninggalan masa lalu, prasasti, batu menhir, batu bersurat, naskah, dan catatan tertulis. Namun, kita perlu tahu bahwa bukti sejarah asli dari masyarakat Minangkabau jumlahnya tergolong sedikit. Banyak catatan yang kita miliki saat ini justru berasal dari masa pemerintahan Hindia Belanda atau catatan perdagangan VOC. Tentu saja kita harus jeli menelitinya, karena tulisan-tulisan itu dibuat berdasarkan sudut pandang dan kepentingan bangsa penjajah kala itu. Sementara itu, Tambo adalah warisan orang-orang tua, yang bagi masyarakat Minangkabau dianggap sebagai sejarah kaum. Berbeda dengan sejarah yang sangat ketat soal tanggal, waktu, tempat, dan nama pelaku peristiwa, Tambo lebih mengutamakan isi kisah dan pesan yang terkandung di dalamnya. Tambo tidak sekedar catatan peristiwa, tapi ajaran hidup. Ada kalanya keduanya tampak berbeda. Contohnya, dalam sejarah, nama Aditya Warman dikenal sebagai raja pertama berdasarkan bukti prasasti. Namun nama itu tidak ditemukan secara eksplisit dalam Tambo. Sikap kita sebaiknya tidak memihak. Sejarah adalah kebenaran berdasarkan bukti, sedangkan Tambo adalah kebenaran berdasarkan keyakinan dan ajaran leluhur. Keduanya sama-sama membentuk identitas kita. Mari kita mulai dari sisi sejarah. Para ahli sejarah membagi perkembangan Minangkabau ke dalam beberapa periode. Zaman sebelum Masehi, zaman Minangkabau Timur, hingga masa kerajaan Pagaruyung. Menurut buku Sejarah Minangkabau karangan M.D. Mansur dan kawan-kawan, masa paling awal itu sebagian besar berupa mitologi, dan hanya sekitar 2% saja yang memiliki nilai sejarah nyata. Namun, Profesor Slamet Mulyana dalam bukunya Kuntala, Swarna Bumi, dan Sriwijaya berpendapat bahwa kerajaan di wilayah ini sebenarnya sudah ada sejak abad pertama Masehi, yang muncul silih berganti dengan nama yang berbeda. Awalnya ada kerajaan Kuntala yang berpusat di sekitar pedalaman Jambi, bertahan hingga abad keempat Masehi. Kemudian berlanjut menjadi kerajaan Swarna Bumi pada abad ke-5 hingga ke-7. Setelah itu kekuasaan beralih ke tangan kerajaan Sriwijaya yang berkuasa dari abad ke-7 hingga ke-14. Lokasi pusat kerajaan ini masih menjadi perdebatan para ahli. Ada yang menyebut sekitar Palembang, ada pula yang berpendapat berada di antara aliran sungai Batanghari dan Batangkampar. Candi Muara Takus adalah saksi bisu peninggalan masa ini. Setelah masa Sriwijaya, muncul kerajaan Malayapura di daerah Darmasraya, sekitar wilayah Sitiung sekarang. Inilah yang kemudian dipindahkan oleh Raja Aditya Warman ke daerah Pagaruyung. Sejak saat itulah, nama kerajaan Pagaruyung dikenal luas. Sejarah mencatat, menurut peneliti Jindrakar dari Universitas Monash Australia,
Kerajaan Pagaruyung ini adalah kerajaan besar, setaraf dengan kerajaan Mataram di Jawa atau kerajaan Melaka di Semenanjung. Begitu besar pengaruhnya, hingga banyak kerajaan lain di Nusantara, seperti Delhi, Siak, hingga Negeri Sembilan, meminta raja atau pemimpin ke Pagaruyung. Sekarang, mari kita beralih ke kisah yang hidup di hati masyarakat, yaitu apa yang tertulis dalam Tambo Minangkabau. Tambo terbagi menjadi dua bagian besar. Satu, Tambo Alam, kisah asal-usul dan sejarah kerajaan. Dua, Tambo Adat, aturan, hukum, dan nilai-nilai kehidupan istiadat Minangkabau. Dalam Tambo Alam diceritakan bahwa raja pertama yang datang ke tanah Minangkabau bernama Suri Maharajo Dirajo. Beliau adalah anak bungsu dari Iskandar Zulkarnain. Kedua saudaranya menjadi raja di benua lain. Sultan Maharaja Alif memimpin di benua Rum dan Sultan Maharajo Dipang memimpin di benua Cina. Melalui kisah ini tersirat bahwa kedudukan kerajaan Minangkabau dianggap setara dengan kerajaan-kerajaan besar dunia saat itu. Suri Maharajo Dirajo tiba di tanah yang disebut dalam Tambo sebagai Pulau Pacau, yang konon terletak di kaki Gunung Merapi. Beliau tidak datang sendirian, melainkan diiringi oleh 4 sahabat setia yang kini menjadi lambang dari 3 luhak di Minangkabau. Kucing Siam, lambang luhak tanah datar, Harimau Campo, lambang luhak agam, Anjiang Mualim, dan Kambiang Hutan, lambang luhak 50. Bersama penasihatnya yang bijaksana, Cati Bilang Pandai, Suri Maharajo Dirajo meletakkan dasar pemerintahan. Dari silsilah inilah lahir 2 tokoh paling berpengaruh dalam sejarah adat kita. Pertama, Datuk Ketumanggungan, pendiri sistem kelarasan Koto Piliang. Kedua, Datuk Perpatih Nan Sabatang, pendiri sistem kelarasan Bodi Caniago. 2 tokoh inilah yang kemudian menciptakan sistem kemasyarakatan dan sistem kekerabatan matrilineal, garis keturunan dari ibu, yang menjadi ciri khas budaya Minangkabau hingga hari ini. Dalam Tambo, urutan perjalanan kerajaan Minangkabau tercatat berurutan sebagai berikut. 1. Kerajaan Pasumayan Koto Batu. 2. Kerajaan Paryangan Padang Panjang. 3. Kerajaan Dusun Tuho. 4. Kerajaan Bungo Sitangkai. 5. Kerajaan Bukit Batu Patah. Dan akhirnya melebur dan bersatu menjadi Kerajaan Pagaruyung. Meskipun ada sedikit variasi kisah di setiap nagari, namun inti ceritanya sama. Kerajaan-kerajaan itu adalah satu kesatuan yang berlanjut hingga mencapai puncak kejayaannya di Pagaruyung. Terakhir, mari kita bahas satu pertanyaan yang sering muncul. Dari mana asal kata Minangkabau? Para ahli sejarah memiliki berbagai pendapat. Purbacaraka berpendapat asalnya dari kata Minangga Kabawa, yang berarti daerah pertemuan 2 sungai, Kampar Kiri dan Kampar Kanan. Van der Tuu menyebut berasal dari kata Pinanghabu, artinya tanah asal atau tanah induk. Sultan Muhammad Zain mengaitkannya dengan Binangga Kamfar, yaitu muara batang kampar. Sedangkan Profesor Slamet Mulyana berpendapat berasal dari kata Minangkabau, yang berarti daerah pinggiran sungai yang banyak ditumbuhi pohon kabau atau jengkol. Beragam pendapat ilmiah ini menyimpulkan satu hal. Minangkabau adalah wilayah peradaban tua yang tumbuh subur di sekitar aliran sungai-sungai besar Sumatera. Namun, di hati masyarakat, versi dari Tambolah yang paling dikenal dan dicintai. Menurut Tambo, nama Minangkabau berasal dari kata Manangkabau, sebuah kisah kemenangan. Diceritakan, ketika pasukan dari Majapahit datang, terjadilah perselisihan yang akhirnya diselesaikan dengan adu kekuatan, adu kerbau. Kerbau kecil milik orang Minang berhasil mengalahkan kerbau besar milik pasukan Majapahit. Sejak saat itu, tempat itu disebut Manangkabau, tempat kerbau itu menang, yang lama-kelamaan menjadi Minangkabau. Demikianlah gambaran singkat tentang asal-usul kita, ditinjau dari sisi sejarah dan sisi Tambo. Sejarah memberi kita bukti jejak peradaban yang hebat, dari Kuntala hingga Pagaruyung. Tambo memberi kita identitas, kisah kepahlawanan, dan nilai-nilai luhur yang harus kita jaga. Keduanya mengajarkan kita satu hal penting, bahwa orang Minangkabau adalah orang yang berakar kuat pada tanah leluhur, namun pandai melihat jauh ke depan. Terima kasih telah menyimak kisah sejarah dan Tambo ini. Jika video ini bermanfaat, silahkan tekan tombol suka,
bagikan, dan berlangganan ke Minang Mustika Jaya untuk kembali menelusuri jejak nenek moyang yang mengilhami identitas kita. Sampai jumpa di kisah berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.